Perkenalkan, saya Aniska Faradila, salah satu murid SMA Negeri 5 Kendari dari kelas 11 IP 1. Sesuai dengan judul yang tertera, saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan garis besar mengenai COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown guna mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus corona ini. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, dampak virus corona bagi perekonomian di Indonesia juga sangat tidak kecil. Nah, dimulai dari penyebaran COVID-19 di China yang sudah masuk ke 157 negara termasuk di Indonesia. Bahkan rasio kematian pasien corona di Indonesia per 25 Maret 2020 sudah lebih dari 8% atau lebih tinggi dari China, Spanyol, Iran, dan Filipina. Total pasien yang terjangkit sudah 423.670 orang. Penyebaran tertinggi saat ini di luar Cina dari total pasien baru sebanyak 95% berada di luar Cina. Beberapa negara mulai membatasi aktivitas warganya. Italia, Kanada, Denmark, dan Malaysia sudah menutup akses ke negaranya. Presiden Amerika juga sudah melarang penerbangan ke Eropa. Terus, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah melarang penerbangan dari atau ke Cina. Orang dari Korea Selatan, Iran, dan Italia juga dibatasi masuk ke Indonesia. Bahkan penerbangan umroh pun sudah ditiadakan dan kantor-kantor membatasi karyawannya untuk pergi ke luar negeri atau keluar kota. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus sampai 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dari lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu, bagaimana dampak virus corona bagi industri-industri di Indonesia? Nah, setelah ini kita akan membahas di tiap-tiap industrinya. Yang pertama yaitu UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingatubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang harus tetap di rumah dan tidak pergi untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Salah satu kegiatan yang menghilang dari kebiasaan adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal ini seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional maupun non-operasional. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan yang lain.
Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah masing-masing atau pulang kampung merupakan cara untuk bisa tetap bertahan hidup. Yang kedua, pariwisata. Apa dampak physical distancing? Tentu saja kita tidak dapat jalan-jalan atau kita tidak dapat melakukan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, bahkan restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah penyakit ini. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan lesunya industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, World Travel and Tourist Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian sehingga pendapatan berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaan dan berakhir terpaksa pulang kampung atau mencari pekerjaan yang lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Adapun juga dampak COVID-19 bagi hubungan internasional. Corona benar-benar membuat ekonomi Indonesia di ujung bahaya. Segala sektor bisnis, ekspor, dan impor dipastikan terpukul. Virus corona yang berkepanjangan sangat berpengaruh, karena pada bulan Januari sampai dengan sekarang ini, banyak pabrik-pabrik atau industri di China yang menutup perusahaannya kendati mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus COVID-19. Sehingga akan berpengaruh juga pada aktivitas manufaktur dan ekonomi di Tiongkok dan pada akhirnya tentunya akan berpengaruh pada permintaan ekspor khususnya dari negara ASEAN termasuk di Indonesia. Sebelum kita lihat dulu bagaimana hubungan Indonesia dengan negara tirai bambu tersebut. Kita melakukan ekspor banyak sekali dan beragam macam mengingat negara Cina merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Berikut neraca dagang non migas antara Indonesia maupun Tiongkok. Baik Indonesia maupun Tiongkok melaksanakan kegiatan ekspor dan impor pada tahun 2017 dengan nilai ekspor yaitu 21,3 miliar dolar, sedangkan nilai impor lebih tinggi yaitu 35,5 miliar dolar. Pada tahun 2018, nilai ekspor bertambah yaitu 24,4 miliar dolar, sedangkan nilai impor yaitu 45,25 miliar. Pada tahun 2019, nilai ekspor yaitu 25,8 miliar dolar, sedangkan nilai impor lebih tinggi yaitu 44,57 miliar dolar. Penyebaran virus COVID-19 di Prancis juga memberi dampak pada kerjasama Indonesia dan Prancis. Menurut Duta Besar RI untuk Prancis, Armanata Nasir, Prancis merupakan negara mitra strategis dagang bagi Republik Indonesia dengan nilai transaksi dagang 2,5 miliar US dollar. Sehingga dengan adanya sentimen virus corona ini menyebabkan ada penundaan negosiasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Prancis. Begitu pula dengan terhambatnya kegiatan ekspor komoditas, furniture, hingga hasil laut dari Republik Indonesia ke Prancis. Pertanyaannya adalah, kapan ekonomi Indonesia akan membaik? Terdapat dua skenario kemungkinan, yaitu yang pertama cepat.
Dilansir dari CNBK, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya melesunya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali menormal dampak virus corona bagi perekonomian. Yang kedua, pelan. Bagaimana jika virus corona ini tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey & Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih pada tahun 2023. Untuk Tiongkok, ekonomi akan mulai pulih di kuartal kedua 2021, Amerika kuartal pertama 2023, Eropa kuartal ketiga 2023, dan dunia secara global pada kuartal ketiga 2022. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia maupun hubungannya dengan negara lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.